Hai semua, dukungan atas kemerdekaan Palestina mulai datang dari negara-negara besar nih, yakni Rusia dan Cina. Saat ini, eskalasi di wilayah Gaza terus meningkat setelah Israel membombardir wilayah itu dengan sporadis. Ini dilakukan oleh Israel atas balasan penyerangan kelompok Hamas ke wilayah Israel pada 7 Oktober yang lalu. Meski mengaku menargetkan Hamas, serangan Israel nyatanya telah membawa kerusakan besar bagi warga sipil di Palestina. Kementerian Kesehatan Palestina pada Minggu mengatakan jumlah korban di Gaza telah mencapai sedikitnya 4.651 orang, sementara 14.254 orang mengalami luka-luka. Kementerian juga mengatakan sekitar 93 warga Palestina pun tewas dalam kekerasan dan serangan Israel di wilayah Palestina lain di bagian barat. Selain serangan besar-besaran, Israel juga mengutus akses bahan logistik, air, dan utilitas ke wilayah Gaza. Kondisi ini pun telah mengancam kehidupan warga Gaza saat ini, dengan fasilitas kesehatan yang semakin memburuk, serta obat-obatan dan listrik yang semakin terbatas. Israel sendiri telah memberikan perintah evakuasi terhadap warga Gaza untuk pergi ke wilayah selatan. Lebih dari itu, 1 juta warga telah meninggalkan rumah mereka di wilayah Gaza Utara. Situasi ini pun menjadi sorotan PBB. Sebanyak 5 badan PBB mengatakan, situasi kemanusiaan di jalur Gaza telah memasuki bencana besar. Atas kejadian ini, 2 negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia terang-terangan mendukung Palestina. Yang pertama, Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan tanggapan atas perang yang telah berlangsung antara pejuang perlawanan Palestina dan pasukan Israel. Dia menegaskan keputusan Dewan Keamanan PBB tentang pembentukan negara Palestina merdeka harus segera dilaksanakan. Menurutnya, posisi Rusia dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel sudah terbentuk selama beberapa dekade terakhir, bukan karena peristiwa tragis baru-baru ini saja. Dan pernyataan Putin berbeda dengan blok barat, yaitu Amerika dan sekutunya. Putin mengatakan banyak orang-orang Israel yang sebenarnya menginginkan jalan damai atas konflik antara Palestina dan Israel. Namun kekuatan mereka terlalu lemah dibandingkan orang-orang Israel yang mendukung jalan kekerasan, sehingga Israel memilih menempuh jalan kekerasan dalam konflik ini. Selain masalah pembentukan negara tersebut, menurut Putin, hal lain yang memperpanjang konflik adalah berdirinya pemukiman ilegal di wilayah Palestina. Menurutnya, peningkatan tensi Palestina dan Israel yang baru-baru ini terjadi adalah wujud dari ketidakadilan tersebut. Selain itu, Moskow juga menolak memasukkan Hamas ke dalam daftar organisasi teroris, sementara sejumlah negara Eropa lainnya kompak mengecam Hamas dan memasukkan organisasi Hamas ke dalam kelompok teroris. Rusia sendiri memang memiliki sejarah yang kuat dengan gerakan Palestina sejak era Soviet. Moskow mendukung faksi sosialis sayap kiri dalam lingkaran politik di Palestina. Rusia juga telah melatih ratusan pejuang Palestina dan mempersenjatai Mesir sebelum Perang Oktober tahun 1973. Mereka juga mengembangkan hubungan dekat dengan Hamas dan menyambut para pemimpinnya di Moskow sejak gerakan bersenjata tersebut berkuasa di jalur Gaza pada 2007. Lebih dari 1 juta orang Yahudi ex-Soviet yang berimigrasi ke Israel setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, sehingga mengubah demografi dan preferensi pemilu negara tersebut. Selain itu, ada juga Cina yang juga terang-terangan mendukung Palestina. Cina telah menjadi salah satu negara yang berperan aktif dalam mendukung hak kemerdekaan dan perjuangan rakyat Palestina. Cina menegaskan dukungan terhadap Palestina dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ke-78 di New York, Amerika pada 20 September 2023 kemarin. Selain itu, Wakil Presiden Cina, Han Zheng menuturkan, Beijing akan terus mendukung perjuangan Palestina yang adil dalam memulihkan hak-hak nasional mereka, termasuk pembentukan negara Palestina. Pernyataan terbaru dari Cina disampaikan oleh Presiden Xi Jinping melalui utusan khususnya untuk Timur Tengah, yaitu Zhai Jun. Zhai menegaskan Beijing bersedia melakukan apapun yang kondusif untuk mendorong dialog. Ia juga menggambarkan potensi konflik berskala besar yang dapat menyebar ke negara-negara tetangga. Ucapan Zhai mengulangi pernyataan Menteri Luar Negeri Cina, yaitu Wang Yi, kepada Pangeran Faisal bin Farhan dari Arab Saudi. Diketahui, Cina sendiri sebenarnya sudah lama menyokong Palestina, dan alasan dibalik dukungan ini tak lepas dari hubungan sejarah dan politik.
Hubungan bilateral tentara Tiongkok dan Palestina telah terjalin dalam jangka waktu yang panjang sejak awal Perang Dingin. Pemimpin Palestina yakni Yasir Arafat dan Mahmud Abbas telah secara resmi mengunjungi Cina dan hubungan antara kedua negara tersebut dianggap positif. Cina juga tidak mengklarifikasi Hamas yang menguasai jalur Gaza sebagai organisasi teroris. Secara resmi, Cina mendukung pembentukan negara Palestina yang berdaulat dan merdeka berdasarkan perbatasan tahun 1967. Sementara itu, Cina saat ini dilaporkan menempatkan 6 kapal perangnya di Timur Tengah. Setidaknya kapal-kapal tersebut sudah berada selama seminggu lebih di kawasan tersebut. Mengutip dari South China Morning Post dan Sputnik, mereka adalah Angkatan Laut ke-44 militer Cina, yang sebelumnya telah melakukan latihan bersama dengan Oman, terdiri dari kapal perusak atau destroyer, frigate Jingzhou, dan kapal pasokan integrasi. Hal ini dilakukan bentuk dari respon saat Amerika mengirimkan USS Gerald, yaitu kapal induk paling canggih bersama kelompok tempurnya di kawasan Asia Barat. Di sisi lain, militer Israel telah memperingatkan bahwa Hizbullah yang didukung Iran berisiko menyeret negara tetangga Lebanon ke dalam perang ini, dan mengatakan rudal anti-tank ditembakkan dari Lebanon pada hari Minggu yang lalu. Beberapa sumber mengatakan, jika pecahnya konflik antara militer Israel dan pasukan Hamas Palestina lagi-lagi dianggap sebagai pemicu meletusnya Perang Dunia Ketiga, yang jika sampai momen apokaliptik itu terjadi, Amerika kemungkinan besar akan kalah. Analisa tersebut dilontarkan oleh mantan jurnalis Fox News yang juga merupakan pengamat geopolitik. Menurut Carson, Amerika saat ini berada dalam kondisi yang sangat lemah. Amerika diprediksi akan menelan kekalahan yang telak jika negara-negara kuat lainnya yakni Rusia dan Cina bergabung melawannya. Poros perlawanan terhadap Amerika Serikat saat ini semakin besar, ditambah lagi jika negara-negara lain seperti Iran dan Turki juga bergabung andai militer Amerika Serikat ikut menginvasi Palestina. Lebih lanjut, dia menegaskan kondisi militer Amerika Serikat saat ini mengalami penurunan dalam 50 tahun terakhir akibat 2 perang besar yang melibatkan militer Amerika Serikat di Irak dan di Afghanistan. If Russia ever joined forces with China, American global hegemony, its power would end instantly. You'd have the world's largest landmass and largest natural gas reserves allied with the world's largest population and world's largest economy. So a Russia-China axis would be not just more powerful than the United States, but much more powerful. It would have the scale to control a lot of the world's economy and trade routes and raw materials. It could project military force that, posturing aside, we actually don't have the power to stop. If Russia and China ever got together, it would be a brand new world, and the United States would be greatly diminished. Most Americans agree that would be bad.